Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi di sini perusahaannya misalnya ada dalam 1 tahun itu ada 38 gitu ya. Jadi ini 38 perusahaan, maka 38 itu 1 tahun itu 38 observasi gitu ya. Dari perusahaan ini ya sampai ini misalnya. Lalu perusahaan ini udah ditabulasi memiliki data sebagai berikut, data ROE, ya kan, data NPM, ya data apa ini, IOS ya, Investment Opportunity Set, dan juga harga saham gitu ya. Ini berdasarkan pada teori yang ada. Jadi kita pisahkan mana yang X1, ya mana yang X2, mana yang X3, dan juga mana yang Y. Nah, setelah kita punya data seperti ini gitu ya, maka tersusun lah ya sebagai berikut. Berarti datanya 1 tahun ada 38, maka di sini ada sampai 2013. Ya, berarti berapa tahun itu? 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. Jadi 4 kali 38. Jadi 4 kali 38 sekitar berapa itu? 136 ya. 136 observasi ya. Nah, jadi kita dalam hal ini memiliki 136 observasi. Lalu data ini ya dipindahkan ya ke SPSS. Nah, jadi saya punya data dalam hal ini data SPSS seperti ini gitu ya. Jadi kita punya data ya. Data Excel tadi harus dipindahkanlah ke SPSS. Kalau misalnya mau kita olah dengan SPSS gitu ya. Ini lagi proses gitu ya. Sebentar. Dan loading ya. Lama nih. Nah, jadi kita memiliki data ya. Datanya sebagai berikut ya. Jadi inilah hasil tampilannya ya ketika sudah dipindahkan ya ke mana, ke SPSS. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan adik-adik sekalian. Silakan. Nah, jadi data Excel tadi sudah pindah ya ke SPSS. Jadi cara memindahkannya dari menu file ya, lalu klik open, lalu klik Excel yang tadi, lalu OK gitu ya. Nah, jadi datanya sudah berpindah semuanya. Oke. Lagi proses, ini saya mau menghapus data. Ada yang mau bertanya sekitar data ini? Ya, ini nomor, ini observasi, ya ini nama perusahaan, ya ini ROE tahun 2010 pada PT Buana Tama Indah Permai ya. Dan juga net profit marginnya 1,89 ya. Nilai IOS-nya 0,06. Harga sahamnya ini. Oke. Nah, berikutnya nanti lagi proses ya. Udah dipindahkan ke SPSS datanya. Ya, nantinya kita lihat tampilannya setelah dipindahkan bagaimana. Ada yang mau bertanya, silakan.
Any question? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, cukup jelas. Udah pernah kalian menggunakan SPSS? Sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah pernah. Dari mana? Untuk mata kuliah apa itu? Kalau tidak salah aplikasi komputer, Pak. Oh, aplikasi komputer ya. Berarti sebenarnya SPSS ini nggak usah lagi ya. Baiklah, kalau tidak usah lagi gitu ya. Sekarang coba saya gunakan aplikasi yang lain karena SPSS ini terlalu lama ya loadingnya ya. Nah, coba saya gunakan aplikasi lain. Ya, misalnya aplikasi dianggap SPSS-nya udah mahir lah ya. Ya, misalnya aplikasi lain saya memiliki WattPLS ya, WattPLS versi 7. Nah, maka saya buka aplikasinya. Oke. Sambilan menunggu gitu ya. Nah, data SPSS ini untuk biar supaya masuk ya ke dalam program aplikasi WattPLS gitu ya, maka ini harus kita tabulasi kembali gitu ya. Jadi caranya klik file, klik save as ya, masukkan di folder ya. Ini kasih nama ya WattPLS. WattPLS. Nah, oke. Sudah, artinya kita sudah memiliki data ya, data WattPLS. Nah, jadi ini kita hapus ya. Nama emiten, tahunnya kita hapus. Lalu yang tersisa adalah apanya saja ya. X1 ya kan, X2 X3 iOS dan juga Y ya. Nah, jadi kita hanya punya data ini. Oke. Nah, jadi kita udah punya data. Selanjutnya mau kita olah ini di dalam WattPLS ya untuk melihat uji pengaruh. Nah, jadi kalian bisa apa ya? Bisa download aplikasinya namanya WattPLS 70 ya. Ketik aja di Google gitu ya, WattPLS versinya student version ya. Artinya mau dibuat untuk skripsi juga bisa ya. Jadi nggak apa deh ya, nggak bayar. 3 bulan ya. 3 bulan gratis. Nah, selanjutnya proses use software ya. Proses use software. Nah, di sini kita proses to step one. Ya, proses step one. Lalu kita membuat data baru ya, create project. Ya, create project. Ya, projectnya disimpan di mana? Ya, misalnya tadi disimpan di D ya. Saya ambil datanya. Oke, saya ambil datanya berarti datanya tersimpan di ya, misalnya di sini ya. Jadi kita buka all file. Nah, all file lalu klik. Ya, jadi untuk menggunakan data ini ya harus dibuka Excel-nya dulu gitu ya. Nah, jadi buka data save. Nah, jadi kalau ada bacaan seperti ini menunjukkan bahwasanya data ini belum bisa dipakai. Kenapa? Ya karena masih dalam bentuk Excel. Ya, harus dalam bentuk SPSS gitu ya. Maka ini kita buka SPSS save. Ya, yes. Oke. Setelah itu oke. Artinya tabulasinya sudah di dalam bentuk SPSS ya. Jadi jangan dalam bentuk Excel. Kalaupun Excel boleh, tetapi dalam bentuk koma delimitated ya. Setelah itu read from file. Ya, read from file. Ya, lalu kliklah all file. Nah, jadi situ ada beberapa tahapan ya. Nah, beberapa tahapan, lalu oke. Ya, terbuka di sini. Ya. Ya, selanjutnya kita lihat ya bahwasanya hasil dari inputnya inilah hasilnya. Ya, setelah itu next. Oke, finish. Nah, jadi kita sudah punya tabulasi data. Oke. Nah, Ya, Pak. ya.
Tampilannya masih dalam bentuk Excel, Pak. Dalam bentuk Excel ya. Enggak. Nah ini ya. Nah jadi kita sudah masuk dalam proses ada dalam WordPLS gitu ya. Nampak kan? Ya dalam WordPLS ini ada tampilannya ada 6 tahapan ya sampai tahap ke-7 tahap analisa gitu ya. Tahap 7 tahap analisa. Jadi tahap pertama tadi memasukkan data gitu ya. Memasukkan data yang sudah dalam bentuk file yang diinput di dalam SPSS gitu ya. Lalu masuk langkah yang kedua, step 2 ya. Nah, step 2 kita membuka data, read file ya. Jadi read file, buka data, ya, all file, lalu pilih data ini, ya, lalu pilih OK, ya, lalu OK. Nah, kemudian kita punya data ya seperti ini, lalu finish, ya, lalu OK. Nah, jadi data menunjukkan you are now step 2 read the raw data SEM analysis ya. Raw data can be read ya from the clipboard. Ya, jadi kalau misalkan nggak bisa dibaca, maka kita coba yang Excel ya. Coba yang Excel, all file, lalu klik ini ya, lalu OK. Kita tunggu. Oke. Nah, jadi muncullah tampilan seperti ini ya. Creating the file ya. Nah, jadi kita sudah berhasil memiliki data yang sudah kita transformasi tadi ya. Selanjutnya next, selanjutnya finish ya. Selanjutnya, nah jadi kita sudah punya data X1, X2, X3 dan Y tadi. Lalu yes ya. Lalu oke. Oke. Nah, jadi nanti kalian boleh aja download sendiri ya yang namanya apa tadi ya? WordPLS. Oke, berikutnya step 3. Ya, step 3 kita masuk pre-process ya. Terlihat ya? Pre-process. Nah, maka diproses datanya. Ya, diproses sebagai berikut. Nah, jadi dia memproses. Oke, berarti berhasil ya. Jadi kalau sudah ada tandanya pre-processing data result, ya check correction ya oke ya. Artinya udah berhasil nih. Ya, oke ya. Setelah itu kita yes ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan pada proses yang keempat ya. Berikutnya proses yang kelima. Ya, proses yang keempat ya. Define model. Nah, define model. Maka kita modelkan sebagai berikut. Nah, modelnya berarti X1 ya, maka kita buatlah variabel laten ya. Create laten, tandanya nama X1-nya tadi apa? Dalam apa? Dalam Excel. Roy ya. Roy. Oke, Roy, X1 Roy. Roy underscore X1. Dia harus garis bawah ya. X1. Ya, lalu masukkan nilai X1-nya ke dalam indikator ya. Setelah itu save. Ya, save. Ya, berikutnya masuk di dalam nilai X2. Ya, X2 apa? X2-nya apa? Ya, katakanlah NPM. Ya, NPM. Nah, ini ROI-nya ya. Terlihat kan? Terlihat? Tidak, Pak. Oh, nggak terlihat ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak.
Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke ya. Ini udah nampak ya? Baik ya. Setelah itu latent variable yang kedua kita bentuk ya. Latent yang kedua misalnya NPM, net profit margin ya. NPM X2, oke. Oke ya, lalu save. Nah, berikutnya X3 ya. Latent variable klik X3. Namanya misalnya Yos underscore X3 ya. Jangan tanda kurang ya, underscore ya. Setelah itu save. Udah. Nah ini ya. Ya, setelah itu Y, harga saham. Create. Berarti buat aja price Y ya. Karena ini karena ini apa ya? Tidak bisa font yang panjang. Ya, press Y, X ya. Setelah itu save. Nah ini. Jadi kita sudah punya model, lantas mau kita tarik garis. Nah maka tarik garisnya dengan cara direct link option ya. Klik direct link option, klik direct link. Nah jadi X1 ke Y. Nah, X1 ke Y ya. Direct link X1 ke Y. Nah, seperti ini. Jadi muncul dulu warna kuningnya ya. Kemudian X2 ke Y, create direct link X2 ke Y. Kemudian direct link X3 ke Y. Nah, inilah modelnya. Nah, jadi kalau kalian menyusun skripsinya seperti ini juga boleh. Nah, ya, jadi boleh digerak-gerakkan ya seperti ini. Nah, mau bagaimana gambar yang cantik ya seperti ini misalnya ya. Boleh-boleh aja gitu ya. Apakah dia modelnya seperti ini gitu ya. Silakan kalau mau bertanya. Cukup jelas? Nah, setelah itu modelnya kita simpan ya. Save. Nah, jadi dilakukanlah save model. Save model and close. Artinya kalau kita mau lanjut di step lain ya. Oke. Nah, setelah itu oke ya. Nah, jadi berikutnya adalah masuk fase berikutnya. Oke. Nah, step berikutnya adalah step 4 sudah tadi ya. Oke. Nah, ini ya. Step 4 udah tadi. Berikutnya step 4 define same model udah tadi ya. Udah close. Nah, define proses 4 kita ulangi ya. Define same. Lihat ya. Latent variable klik X1 tadi adalah Roy. Ya, Roy. Underscore X1. Oke. Lalu add ya, lalu save. Ya, kemudian X2. X2 apa? NPM. NPM.
underscore X2 ya. Kalau tanda kurang dia nggak jalan. Nah, X2. Lalu save. Ya, kemudian laten lagi X3 ya. iOS. Lihat ya. Oke. Lalu save. Ya, lalu Y ya, create laten lagi. Ya, Y-nya adalah harga saham. Berarti apa itu? Closing price. Y ya. Oke. Save. Jadi kita udah punya tarik garis, direct link ya. Ini ke sini ya, direct link X2 ke Y. Ya, X2 ke Y. Lalu direct link lagi X3 ke Y. Nah, jadi bisa dirubah-rubah ya, modelnya apakah seperti ini ya. Apakah seperti ini? Ya boleh-boleh aja. Nah, yang penting dia coefisientnya terlihat. Nah, sesudah itu ya, model option save ya, disimpan. Oke. Nah, oke lagi. Oke-nya di pojok kiri ya. Nah, berikutnya step 6, step 5 ya. Terlihat kan? Ya, perform analysis ya. Jadi analisa. Nah, klik di analisa. Oke, maka dapatlah hasil seperti ini. Kira-kira terlihat gambarnya? Terlihat? Lihat, Pak. Ya, terlihat ya. Jadi untuk X1 ke Y, dia berpengaruh atau tidak? X1 ke Y. Berpengaruh atau enggak? Nah, berpengaruh atau tidak? Silakan. Gimana? Ini X1 ke Y, berpengaruh atau tidak? Jawabnya adalah tidak berpengaruh. Kenapa? Nilai P value-nya di atas 5%. Ya, artinya P sama dengan 0,21. Tidak berpengaruh ya. X2-nya berpengaruh tidak? Tidak ya. Karena apa? Nilai P value-nya ya kan di atas 5%. X3 berpengaruh tidak? S3 Pak, permisi berpengaruh? Pak. Pak, permisi Pak. Yang step 5-nya belum terlihat Pak. Belum Masih terlihat. yang di step 4 tadi Pak. Oh. Inilah kelemahan kalau apa ini ya. Zoom ya. Nah ini ya. Jadilah model dia seperti ini. Dari step 4 jadi step model seperti ini. Oke, jadi yang berpengaruh yang mana? Kalau dari gambar itu. Yang berpengaruh yang mana? Kalau dia nilai P value-nya di atas 5%, berarti tidak berpengaruh ya. Nah, berarti ini P, itulah nilai P value ya. Karena dia P value-nya 0,21, berarti kan 21% kan. 21% di atas 5%, maka tidak berpengaruh. Kalau P value-nya 0,40 di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas 5%? Di atas. Ya, kalau ini P value-nya 0,01. 0,01 berarti 1% ya. Ya, 1%. 1% itu berpengaruh atau tidak? Berpengaruh Pak. Berpengaruh. Ya, jadi hanya X3 yang berpengaruh terhadap harga saham ya kan. Nah, itu dia makna gambar ini. Nah, maka gambar ini kita save. Kliklah save. Ya. Lalu klik save mode to JPG ya. Save mode to JPG, simpan. Model buat aja, gambar model. Terlihat ya? Gambar model lalu save. Ya. Nanti di video terlihat semua ini. Di video ya.
Nah, setelah save, maka klik view ya. Maka save to model estimate ya. Artinya kita mau mendapatkan model seluruhnya ya. Klik ini. Save. Nah, jadi model all in, artinya model keseluruhan. Oke. Save. Nah, jadi dapatlah modelnya. Nah, modelnya bagaimana? Modelnya mau kita lihat boleh. Ya, klik close ya. Setelah itu close. Close ya. Nah, berikutnya step berikutnya ya masuk kepada step ke-6. Nah, 5 udah step hasil ya. Yang ke-6. Ya, view atau save analysis result. Nah, maka yang ke-6 ini kita kliklah save ya. Ternyata inilah dia hasilnya. Nah, ya, hasilnya ini. Dengan perhitungan statistik ya sebagai berikut. Nah, ini. Nah, jadi hasil yang kita dapatkan ya sudah ada model. Tadi X3 yang berpengaruh signifikan ya. X1, X2 tidak berpengaruh. Oke. Nah, sekarang mau kita lihat hasilnya. Ya, mau kita lihat hasilnya ya, tersaji sebagai berikut. Ya, tersaji inilah dia datanya ya. Nah, jadi hasilnya menunjukkan jadi ini ya di apa ya? General SEM analysis gitu ya. Ya, trial license 3 bulan, berlakunya 3 bulan, bulan berakhirnya bulan Desember ya. Tinggal 13. Di mana model fit-nya adalah rata-rata nilai PET koefisiennya 0,20. P-value-nya 0,03. Berarti APC-nya signifikan ya. Kemudian average R square. Ya, average R square ya dengan nilai 0,283 dengan nilai P-value-nya atau P-value ini artinya signifikansi ya. Nilai signifikansinya kurang dari 5%, berarti berpengaruh. Nah, itu ya. Jadi ini model fit ya. Model fit itu artinya dari keseluruhan model bisa nggak menggambarkan kondisinya. Nah, itu maknanya ya. Jadi kalau dalam hitungan statistiknya menunjukkan inilah dia. Nilai outputnya ya, PET koefisien ya, PET koefisien X1 0,0065. PET koefisien X2 0,0020. IOS ya 0,05. Ya, itu nilai koefisiennya ya. Sedangkan nilai signifikansinya tadi berdasarkan gambar ya hanya 0,03 ya. 0,01 tidak signifikan. Kenapa? 0,208. X2 tidak signifikan 0,402. X3 ya 0,001 signifikan ya. Nah, itu. Jadi itulah hasilnya gitu ya. Ya, hasil yang didapatkan. Nah, kalau yang hasil output lainnya seperti standar error ya, artinya standar errornya semakin kecil, maka model estimasinya layak dipercaya ya, semakin kecil. Gitu ya. Nah, nilai apanya bagaimana? Nilai asumsi klasik. Ya, misalkan sebelum asumsi klasik kita lihat dulu R square, berapa persen R square? Siapa yang tahu R square itu gunanya untuk apa? Ada yang bisa menjelaskan R square itu apa gunanya? Belum banyak baca kalian ya. Harusnya rajin-rajin membaca. Ya, R square itu menunjukkan variasi hubungan ya keseluruhan variabel ya dari variabel independen ya ke variabel dependen, menjelaskan besarnya hubungan adalah 0,28 atau 28,3%. Ya, artinya variabel X1, variabel X2, variabel X3, variasi menjelaskan terhadap Y 28,3%. Itu ya. Sedangkan adjusted R square itu menunjukkan ya nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan, variasi hubungan yang menjelaskan antara X1, X2, X3 yaitu sebesar 268%. Ya, artinya apa? Adjusted R square itu pasti lebih rendah daripada nilai
R square ya. Ya, adjusted R square-nya lebih rendah ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Any question? Cukup jelas ya? Ya, kalian bisa belajar sendiri. Jelas, kalau- Pak. Jelas ya? Baik. Nah, itulah ya. Sederhana aja ya dengan apa ini. Jadi dengan kesimpulannya ya, dengan aplikasi Word PLS ya kita hanya butuh 6 langkah. Ya, kalau dalam SPSS tadi kan SPSS sudah tahu gitu ya. Word PLS inilah hasilnya. Jadi kita udah dapat. Mau kita transfer ke Excel boleh, format ya klik Word wrap ya, Word wrap. Nah, jadi udah dapat lah sini Word wrap ya. Kita copy paste aja, copy pindahkan ke Microsoft Word ya, dapat lah sini. Ya, ini saya save ya, saya save dan saya masukkan ke apa? Ke Google Classroom. Nantinya saya minta kalian analisa ya. Dibuat di analisa dan di apakan ya, makna-makna perhitungannya ya. Silakan dibuat artinya dan maknanya ya. Cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu aja lah ya perkuliahan kita hari ini. Permisi, Pak. Berarti di analisa itu, Pak, jadi tugasnya, Pak. Ya, jadi nanti tugas kalian membuat kesimpulan ya atau arti dari hasil yang saya sudah apakan tadi, sudah di-run. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Terus, Pak, untuk UTS kita kira-kira kapan, Pak? UTS kita minggu depan lah ya. Minggu depan nanti saya berikan dari data yang kemarin aja ya, dari data apa namanya? Dari data tugas Eropa, tabulasi data. dari data Eropa kemarin, Pak. Ya,